Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat. Insyaallah 10 menit atau 15 menit ke depan kita isi dengan tausiah. Semoga tausiah singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Adapun topik yang ingin saya bicarakan adalah berkaitan dengan genocide atau genosida yang sedang terjadi pada saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat 'alaihimudz dzillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima asawakan yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan serta saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah banyak sekali ayat yang berbicara tentang karakter orang-orang Yahudi. Di antara salah satu daripada karakter orang Yahudi yang disebutkan tersebut adalah pada ayat yang Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 61 yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu membunuh nabi-nabi mereka. Jangankan manusia, nabi saja mereka bunuh. Ini contoh atau karakter daripada orang-orang Yahudi. Meskipun ayat ini bersifat kondisional atau yang disebut dengan apa saja, kita tidak bermaksud untuk mengeneralisasi bahwa seluruh orang Yahudi adalah pembunuh, karena memang faktanya tidak semua orang Yahudi itu membunuh, tapi kelompok tertentu atau banyak dari kelompok orang-orang Yahudi ini adalah kelompok yang suka berbuat kejahatan. Kita atau saya ingin kembali ke sejarah tentang orang Yahudi ini. Bagaimana mereka hidup di bawah pemerintahan orang-orang Barat. Ketika Palestina diduduki oleh bangsa Romawi, maka bangsa Romawi yang berkuasa di Palestina dari 63 sebelum Masehi sampai 638 Masehi melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang Yahudi di Palestina. Oleh orang-orang Romawi, mereka dibunuh, mereka diusir, mereka diperjualbelikan, dan mereka didiskriminasi. Kemudian penguasa Barat yang lebih parah, yang membuat kejahatan yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi adalah Nazi. Nazi melakukan tindakan yang super jahat terhadap orang-orang Yahudi. Mereka tidak dibenarkan
berkomunikasi atau berinteraksi dengan suku-suku yang lain. Mereka juga tidak dibenarkan untuk menikah dengan suku-suku yang lain. Mereka diisolasi. Mereka juga diusir. Mereka juga ditahan di kem-kem. Dan mereka juga dibunuh oleh tentara Nazi. Apa yang dikenal dengan peristiwa Holocaust. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi sekitar tahun 1950-an. Ketika Islam berkuasa, sebaliknya, ketika Islam berkuasa dan ketika mereka berada di bawah pemerintahan Islam, orang-orang Yahudi ini mendapat perlindungan dari negara. Dimulai ketika Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan memproklamirkan piagam Madinah. Salah satu poin terpenting dari piagam Madinah itu adalah memberikan perlindungan terhadap orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang disiksa, diusir dan dibunuh oleh pemerintahan Barat sebelumnya, dalam pemerintahan Islam mereka dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diberikan hak sebagaimana kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka diizinkan untuk beribadah. Rumah ibadah mereka tidak dirusak. Mereka juga tidak diusir. Mereka boleh berusaha sebagaimana orang-orang Islam juga berusaha. Tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diteruskan oleh pemerintahan Islam beratus-ratus tahun setelah itu. Pada bangsa ketika Khulafaur Rasyidin memerintah, orang Yahudi juga diperlakukan seperti Rasulullah memperlakukannya. Mereka dilindungi, mereka dihormati, dibiarkan melaksanakan ibadahnya, dan rumah ibadah mereka tidak ada yang dirusak. Pada periode pemerintahan Islam setelahnya, Bani Umayyah juga meneruskan tradisi ini. Mereka dilindungi, mereka dibiarkan untuk beribadah, rumah ibadah mereka juga tidak dirusak. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, tradisi ini kembali dipertahankan oleh para khalifah. Bahkan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini, orang-orang Yahudi ditempatkan di dalam posisi-posisi penting di dalam pemerintahan. Baik di sisi administrasi, keuangan, administrasi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Mereka diberikan posisi. Mereka dianggap seperti orang-orang Islam, diperlakukan. Kemudian pada pemerintahan Turki Utsmani, mereka juga diperlakukan sama. Mereka adalah kelompok yang dilindungi oleh negara. Tradisi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW sejak berabad-abad
Mereka hidup di dalam pemerintahan Islam. Mereka tidak diancam. Mereka tidak dibunuh. Mereka tidak diintimidasi. Mereka tidak diusir. Rumah ibadah mereka tidak dirusak. Dan mereka dibenarkan untuk menjalankan ibadahnya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang terhormat, sejarah ini penting untuk kita ketahui bagaimana Islam bersikap memperlakukan orang lain terhadap orang Yahudi dan terhadap musuh-musuh Islam. Dan tidak aneh, tidak mengherankan kalau kita mengetahui bahwa meskipun tentara Hamas menahan orang-orang Israel, mereka memperlakukannya dengan baik. Apa yang mereka lakukan adalah tradisi baik yang mereka wariskan. Mereka warisi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang terhormat, perubahan mulai terjadi pada tahun 1948 ketika Turki Utsmani dikalahkan oleh Inggris dan Israel mendapat tempat di Palestina. Maka Palestina dijadikan sebagai tempat kembalinya, tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Setelah mereka menguasai atau diberikan tanah oleh penjajah Inggris yang memenangkan peperangan, maka mulailah mereka melakukan kejahatan terhadap orang-orang Palestina sampai saat ini. Sepertinya apa yang diperlakukan oleh orang-orang Islam terhadap bangsa ini, terhadap bangsa Yahudi ini, tidak menjadi pemikiran atau tidak mereka ambil sebagai pelajaran bahwa orang-orang Islamlah yang melindungi orang-orang Yahudi sekian ratus tahun lamanya. Kaum muslimin, saya tidak ingin bicara secara detail apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang Islam di Palestina. Saya hanya ingin membicarakan peristiwa beberapa bulan ini, di mana telah terjadi lebih kurang 40.000 orang Islam dibunuh oleh orang-orang Israel. Rumah mereka dihancurkan, sekolah dihancurkan, rumah dihancurkan, fasilitas-fasilitas lain juga dihancurkan. Bantuan tidak dibenarkan masuk. Orang yang sakit dibiarkan menderita. Tidak ada pembiusan karena tidak ada obat yang datang. Mereka berusaha untuk melenyapkan bangsa Palestina dari muka bumi ini. Setelah mereka menerima begitu banyak kebaikan orang-orang Islam, termasuk orang-orang Palestina juga terhadap mereka sebelumnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, 10 bulan terakhir sudah ada 564 sekolah yang dihancurkan oleh orang-orang Yahudi atau tentara Israel di Palestina, dan telah mengorbankan ratusan nyawa. Bahkan terakhir pada tanggal 20 Agustus 2024, sekolah Mustafa Al-Hafiz di Palestina atau Gaza dibom dengan 3 buah rudal, masing-masing rudal seberat 900 kg. Rudal ini telah membunuh 12
orang. Tapi sebelumnya telah banyak atau membunuh ratusan nyawa, ratusan anak-anak yang ada di Palestina. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Israel tempatnya orang-orang Yahudi, sekitar 5 juta orang Yahudi. Meskipun Israel bukan negara yang paling banyak penduduk Yahudinya di dunia ini, karena penduduk Yahudi yang paling banyak itu berada di Amerika. Jadi tidak heran kalau Amerika itu begitu penting untuk membela Israel, termasuk di beberapa negara barat seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lain sebagainya. Bangsa Israel ini telah melakukan genosid atau penghancuran terhadap orang-orang Palestina. Menurut hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu, maka genosid itu diartikan sebagai penghancuran terhadap sebuah negara, kaum, etnis, suku, dan agama tertentu, baik secara keseluruhan ataupun sebahagiannya. Di antara kriteria penghancuran itu adalah, pertama, mereka melakukan pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap suku etnis tertentu atau penganut agama tertentu itu disebut dengan genosid atau genosida. Yang kedua, perusakan. Israel telah melakukan perusakan secara fisik dan mental terhadap orang-orang Palestina. Yang ketiga, memisahkan anak-anak dari komunitas yang lain. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan memenjarakan anak-anak Palestina yang berada di bawah umur tanpa proses pengadilan dan lain-lain sebagainya. Kaum muslimin, apa yang sedang terjadi saat ini adalah genosida yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dilindungi oleh umat Islam selama berabad-abad. Sekarang mereka berusaha membersihkan orang-orang yang melindungi mereka, orang-orang Islam. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa sejarah itu akan terus berulang. Jika Al-Quran mengatakan bahwa orang Yahudi itu membunuh orang, membunuh Nabi, dan lain-lain sebagainya, maka ini akan berulang kembali. Mereka akan tetap membunuh orang-orang lain, terutama orang Islam, karena kebencian mereka kepada umat Islam yang sangat dalam. Ini tidak berarti kita harus membenci semua orang Yahudi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua orang Yahudi yang terlibat di dalam kasus ini, ya, yang terikat dengan kasus ini adalah orang-orang yang melakukan tindakan terhadap orang-orang Israel. Karena di Indonesia ini juga ada orang-orang Yahudi. Di beberapa negara lain juga ada orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh negara Israel. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, karena waktu kita sangat singkat, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.